Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan metode Sechan menggunakan Visual Basic Microscope Excel, di mana anggota kelompoknya yaitu Anissa Indrianti, Nadia Putri Lestari, Wianet Rahma. Pada definisi metode Sechan merupakan salah satu metode numerik untuk mencari suatu akar persamaan. Penyelesaian numerik suatu akar persamaan dilakukan dengan perkiraan berurutan atau iterasi, sehingga setiap keluarannya diperoleh hasil yang lebih teliti dan didapat hasil yang mendekati eksak atau hasil yang benar, dengan toleransi kesalahan yang diinginkan. Tujuan metode Sechan itu sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu f(aksen x). Fungsi metode Sechan itu sendiri adalah untuk menaksirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau shook. Baiklah, selanjutnya itu algoritma metode Sechan, yang dimana yang pertama itu didefinisikan oleh fungsi fx, dan yang kedua didefinisikan toleransi error atau E, dan interaksi maksimum atau N. Dan untuk yang ketiga itu masukkan dua nilai pendekatan awal, yang diantaranya terdapat akar yaitu X0 dan X1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Untuk langkah-langkah itu nggak beda jauh dengan algoritma. Yang pertama itu tentukan nilai awal X0 dan X1, dan kedua tentukan toleransi kesalahan E dan maksimum iterasi N. Yang ketiga itu untuk N sama dengan 1 sampai N, hitung Xn plus 1 sama dengan Xn min 1 dikali Fxn dikurang Xn dikali Fxn min 1 per Fxn min Fxn min 1. Dan yang terakhir itu iterasi berhenti jika didapatkan kesalahan relatif nilai mutlak Xn plus 1 dikurang Xn per nilai mutlak Xn plus 1 kurang dari sama dengan E. Maka didapat akar pendekatannya adalah Xn plus 1. Selanjutnya itu ada rumus, yang dimana dari gambar yang di samping itu kita peroleh rumus f aksen xr sama dengan delta y per delta x sama dengan ac per bc sama dengan fxr min fxr min 1 per xr min xr min 1. Nah, dari rumus tersebut kita substitusikan ke persamaan Newton-Raphson, didapat XR plus 1 sama dengan XR min FXR per F aksen XR. Dan yang kedua, XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali XR min XR min 1 per FXR min FXR min 1. Metode Sechan dengan Microsoft Excel, yang mana soalnya selesaikan persamaan E pangkat min X dikurang X dengan galat 0,0001 atau 10 pangkat min 5. X0-nya 0, X1-nya 1. Di sini N-nya itu saya buat sampai 6 terlebih dahulu. Xn-1-nya itu 0, Xn-nya itu 1, Fxn-1-nya itu kita masukkan Xn-1-nya ke fungsinya. Jadi fungsinya kan eksponen dari min Xn-1 kurang Xn min 1. Selanjutnya Fxn sama dengan eksponen, tapi X-nya itu kita masukkan Xn-nya, dikurang Xn lagi. Untuk Xn plus 1 sama dengan itu, kita gunakan ini rumusnya Xn min 1. Xn min 1 dikali Fxn dikurang Xn dikali Fxn min 1 lalu dibagi dengan Fxn dikurang Fxn min 1. Fxn plus 1 sama dengan, itu fungsinya kita masukkan lagi eksponen min Xn plus 1 dikurang Xn plus 1.
galatnya sama dengan ini ABS XN min 1 dikurang XN dibagi ABS XN plus 1. Ini masih besar nih galatnya, sehingga kita untuk yang keduanya itu, XN min 1-nya itu, ialah sama dengan dari XN-nya. Dan untuk XN-nya itu sama dengan dari XN plus 1. Dan untuk yang ininya kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya kita tarik dan didapat ini. Dan hasil dengan Microsoft Excel biasa dengan Visual Basic itu sama. To developer, lanjut klik Visual Basic. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode second itu memiliki syarat dan algoritma, kita akan membuat Visual Basic Excel-nya akar pendekatan dari suatu fungsi menggunakan metode second. Syaratnya itu fungsi f harus continue. Kita bisa buat function f x as double. Mengapa double? Karena di Visual Basic itu bilangan real itu disebut double, karena x itu merupakan bilangan real. Dan hasil dari fx juga itu merupakan bilangan real, jadi as double juga. Lalu kita menuliskan fungsi dari soal fx sama dengan e pangkat min x dikurang x, sehingga f sama dengan exp dari min x dikurang x, enter. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode second, jadi kita buat sub second, enter. Kita mendefinisikan x dan nilai errornya, di mana x itu 0 sampai 100 as double. X-nya itu merupakan bilangan real. Begitupun dengan error, di mana errornya itu as double juga. Selanjutnya, kita menggunakan algoritmanya. Yang pertama, tentukan nilai awal x0 dan x1, yang mana kita buat x0-nya itu sama dengan berada di sel berapa, ternyata di K4, sehingga kita buat K4. Selanjutnya, x1-nya sama dengan sel K5. Bentar. Selanjutnya kita menentukan toleransi kesalahan dan maksimum iterasi. Toleransi errornya kita buat tol error sama dengan toleransi errornya itu berada di sel N4. N4, enter, dan maksimum iterasinya dilambangkan MN sama dengan 100. Iterasinya sampai 100. Lanjut ke langkah selanjutnya itu untuk N sama dengan 1 sampai N, hitung XN plus 1 sama dengan XN min 1 dikali FXN dikurang XN dikali FXN min 1 per FXN dikurang FXN min 1. Jadi kita buat di Visual Basic-nya itu for N sama dengan 1 to MN, maksimum iterasinya. Setelah itu kita buat rumusnya x n plus 1 sama dengan x n min 1 dikali fxn dikurang xn dikali fx xn min 1 tutup kurung dibagi dengan fxn dikurang fxn min 1 tutup kurung.
Selanjutnya kita hitung langkah keempat, iterasi berhenti jika mutlak xn-1 dikurang xn dibagi xn plus 1 itu kurang dari sama dengan galetnya atau errornya. Sehingga kalau mutlak di Visual Basic itu bisa kita tulis dengan ABS. Error sama dengan ABS x n-1 dikurang xn dibagi ABS x n plus 1 tutup kurung. Nah, selanjutnya akan menghitung nilai-nilai yang ada di tabel ini nantinya. Sebelum itu buat dulu n, xn-1, xn, fxn-1, fxn, xn plus 1, fxn plus 1, dan error. Kita akan mulai mengisi dari n terlebih dahulu, yaitu cells 8. Sehingga kita buat di sini cells n plus 7, dia berada di huruf J. Huruf J itu urutan ke-10 sama dengan N. Lalu kita copy cells ini. Cells ini kita copy sampai 6 kali. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya, xn-1 itu berada di K. K berarti 11. Selanjutnya juga berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, untuk yang ke-11, xn-1 kita rubah menjadi xn-1. Selanjutnya, xn. Selanjutnya itu ada fxn-1. fxn-1. Selanjutnya ada fxn. fxn. Selanjutnya ada xn ditambah 1. xn ditambah 1. Dan ini fxn plus 1. fxn plus 1. Lalu yang terakhir error. Kita buat di sini next n. Nah, berdasarkan dari angka keempat, maka didapatkan akar pendekatannya adalah xn plus 1. Jika if errornya itu kurang dari sama dengan toleransi errornya, maka kita akan mendapatkan hasil nanti, kita akan menuliskannya di sini, sehingga kita lihat dia berada di cells berapa. Dia di L4. Di L4 sama dengan x n plus 1 exitsu lalu kita and if. Selanjutnya kita klik subsecond ini, lalu kita klik run sub, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi ini ialah metode second merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear dengan memanfaatkan Visual Basic for Application or VBA di Microsoft Excel. Metode ini dapat diotomatisasi sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.